Kamangta. Kamangta. Memang sekarang ada orang menyebut Kamanta, tapi sebenarnya itu salah. Kalau Kamanta tidak ada DP arti. Arti yang sebenarnya itu Kamangta. Kamang itu dalam bahasa Tombulu, ya Minahasa umumnya tahu itu kamang berarti untung atau mujur. Itu kamang. Jadi disebut itu Kamangta. Terjadinya kata Kamangta itu sebagai berikut. Pada zaman dulu, menurut cerita yang disampaikan oleh dua bekas kuntua ini, ada dua orang pemburu cari binatang utang lah. Yang satu berasal dari daerah Tomohon, itu dari itu Runtu Kahu, itu dari daerah Tomohon, diperkirakan dari Kakaskasen. Itu pemburu satu yang dari Tomohon. Terus satu berasal dari Tondano, dia itu Dotu Regar. Itu diperkirakan di Koya. Satu waktu ini kedua pemburu ini, ya dorangnya tidak baku tahu. Dorang ada di utang di belakang Kembes itu, Kidilo, sampai Mahawu itu daerah pemburuan itu. Ini konon dia bercerita dulu itu Tomohon dan Kamanta, dorang yang boleh baku dapa. Kalau baku dapa, dorang Tondano. Iya. Tomohon dan Tondano itu katanya dulu yang boleh baku dapa, sebab dorang baku musuh. Apalagi dua Tonaas ini, namanya Tonaas, dorang lengkap dengan persenjataan, peda,
tombak dan sebagainya. Itu Tonaas itu biasa begitu. Orang kelengkapan itu beda, tombak, bawa ayam wansal, dan juga dilengkapi dengan simbol. Simbol itu macam daun pohon silar itu yang orang pakai itu kalau hujan dibuka sebagai payung. Dia dipegang sebagai payung, itu dong gunakan kalau hujan. Pada satu waktu yang tidak disangka-sangka, kedua pemburu ini dorang bawa ayam, ada ayam. Waktu hampir siang, rupanya ini ayam milik dari Runtuh Kahu. Dia dengar ada bunyi ayam hutan. Dorang baku manyau tuh ayam, bakukuk. Begitu juga itu dari Tondano, ini Regar, dia ada ayam lagi. Dia pe ayam juga baku manyau, baku balas, bakukuk. Dengan dorang tidak baku mengenal dorang. Satu waktu dorang baku dapat di satu tempat di mana ada pohon kayu yang rubuh. Ada pohon kayu rubuh di situ, DP tinggi, orang di sebelahnya tidak dapat lihat. Jadi kalau ada orang berdiri di sebelah pohon itu, orang di sebelahnya tidak dapat lihat, karena itu pohon besar. Jadi Runtuh Kahu ada di sebelah, Regar ada di sebelah, orang tidak begitu tahu. Nanti dorang tertarik mau cari di mana itu ayam dapat kukuk, dorang ya mengintip. Tahu-tahu di pohon yang ada rubuh itu, karena pohon dia rubuh, tagale dia petuur. Di situ ada lubang, rupanya di situ ada seekor babi utang besar yang tidur di situ. Ini Runtuh Kahu lihat, Regar juga lihat. Tapi Runtuh Kahu dengan Regar dia tidak berkuliah dorang, tapi dorang pepandangan terarah pada babi yang tidur di situ. Jadi saat itu dua-dua terus melempar tombak, dan ternyata tombak dari Regar, tombak dari Runtuh Kahu sama-sama dia masuk kenal pak itu babi utang. Itu babi utang ya, dia bilang kalau bahasa itu bilang songkai, burako, babi utang besar. Jadi begitu mati itu babi, itu tombak saudara tancap di batu babi itu, dorang kaget, kapan ini ada tombak? Karena dorangnya tidak tahu. Setelah dorang lihat, ada kote orang. Dompe lihat, Tonaas dari Tondano ini Regar, dan dari Tomohon ini Runtuh Kahu. Dorang yang sebenarnya dorang mesti baku bunung, sebab konon kabarnya dulu itu Tondano dengan Tomohon boleh baku dapa. Ternyata waktu itu yang sebenarnya dorang mau baku bunung, dorang baku pegang tangan, terus bilang Kamangta. Itu Kamangta itu berarti dorang pemujur. Yang sebenarnya dorang mau baku bunung, ternyata dorang diperhadapkan dengan satu rezeki, yaitu babi utang yang besar. Jadi dorang baku pegang tangan, kau bilang Kamangta, berarti dorang pe untung. Jadi setelah itu dorang bikin bersih itu binatang itu, dorang fufu. Jadi setiap kali dorang dapat binatang buruan, dorang sofufu so bikin ring, baru saat-saat dorang pulang. Setelah dorang pulang, sebelum dorang pulang, dorang sobaku bilang, begini ya Regar, kalau dorang mau datang baku dapa di daerah perburuan, dorang baku dapa di sini, di tampak ini yang dorang terus kasih nama Kamangta. Itu Kamangta. Jadi kalau sekarang orang Kamangta bilang di Kamangta atas, itu ada di atas sana. Itu Kamangta atas, orang Kamangta sudah tahu di mana ada ketemu ini Runtuh Kahu dengan Regar. Jadi setelah dorang pulang ke dorang pe kampung, dong bawa itu hasil buruan, Konor bilang kalau dorang mau datang baku dapat di sini. Di mana ada dapatkan tuh babi utang besar itu, dong so kesana nama Kamangta itu. Setelah dorang mau datang, dia datang di tampak itu,
dari Tondano, dari Tomohon, dorang bawa pengikut keluarga, domba dompe keluarga, ikutin dorang. Tinggal di perbukitan yang sekarang dinamakan di Kamangta Atas. Dorang bakobong di situ lama-lama bikin pondok, tapi rupanya untuk dijadikan kampung tidak begitu bagus sebab itu perbukitan. Dorang akhirnya berunding, dorang musyawarah, ini kampung, dorang mesti cari kampung lain yang lebih bagus. Setelah dorang setuju, turun dari perbukitan itu, dorang dapat Kuala Salusem, Salu Esem. Jadi bukan Salusem, Salu Esem. Itu Salu Esem itu ada di PRT. Salu itu berarti ya sungai. Esem itu berarti asam. Itu kalau bahasa Tombulu, Salu itu macam kali. Dan kalau esem itu berarti asam. Apa sebabnya orang bilang Salu Esem? Sebab itu air itu Kuala itu dia asal dari Mahawu. Karena Mahawu kita orang tahu dia balerang. Jadi mungkin ada pengaruh balerang sampai orang tua dulu bilang tuh air dia asam. Sampai dinamakan itu Salu Esem. Dorang mengikuti itu. Menurun ikut air, ikut Kuala. Kemudian dorang tiba di satu tempat yang dikenal oleh Angkamanta sekarang bilang Lewet. Lewet itu berarti sebelah air. Dorang dapat satu tempat yang bagus yang sekarang itu ada milik dari keluarga Rembet Behanto kalau tidak salah sekarang. Itu dorang pilih itu tempat bagus, rata, ada air, dorang tinggal di situ. Tetapi waktu itu ya dulu sering ada katanya tuh musuh-musuh mungkin dari dulu terkenal tuh bilang bajak laut di apa, the Portugis ke apa itu. Jadi itu kampung dong bungkus kuliling dengan pohon bulu yang baduri sebagai pagar, sebagai benteng. Nah itu tandanya sampai sekarang masih ada itu. Itu bulu yang baduri masih ada. Itu sisa peninggalan waktu dulu. Selama dorang tinggal di situ, semua anak yang lahir mati. Tiap ada anak lahir mati. Tiap ada anak lahir mati. Kemudian dorang bilang, ini orang mesti berperiksa ini. Ya waktu dulu itu belum ada agama. Mungkin ya masih ya bilang animis. Dorang masih percaya di batu basar, di pohon, percaya burung dengar cicak, dia tepi tanah ini begini. Jadi dia bilang, semusi tanah, tanya Pak orang tua, opo-opo dia bilang, tanya bagaimana. Kemudian dapat penjelasan bahwa harus pindah, jangan tetap di kampung itu, sebab itu letak kampung itu ada hal yang kurang baik di situ. Ada pertemuan dua kuala. Yaitu Kuala Salu Esem dan Kuala Rano Empung. Jadi karena itu ada pertemuan dua kuala, dianggap sebagai mulut buaya. Jadi setiap ada anak yang lahir, dia bahasa Tombulu bilang tinongko. Tinongko itu berarti biasa kalau dengar ayam, ular dan tinongko dan makang, jadi begitu. Jadi harus pindah sebab ini itu pertemuan dua kuala itu diibaratkan sebagai mulut buaya. Jadi semua yang lahir dia makan. Jadi dorang terus ambil keputusan harus pindah dari kampung tua itu di Lewet itu. Dorang cari tanpa, dorang dapat tanpa yang ada di kampung Kamanta sekarang ini, tapi di bagian selatan, di ujung Kamanta sekarang menurut ke jembatan sana, itu adalah kampung tua. Kampung pertama Kamanta ini itu setelah dorang pindah dari Lewet,
dapat tempat di situ. Kemudian menyebar sampai ke Manta, jadi besar sampai sekarang seperti ini. Waktu dorang pindah di kampung Kamanta yang baru ini, lahir satu orang anak laki-laki. Dorang kegembiraan besar sekali. Dorang bilang ini memang betul-betul untung, sebab dorang datang di kampung yang baru ini dapat anak laki-laki yang lahir dari keluarga Lalogirot itu. Terus dikasih nama Solang Lalogirot. Solang itu ada Sumolang, Simolang itu bahasa Melayu katanya itu ya sebagai pengawal, penjaga itu Simolang. Jadi orang Arab itu anak laki-laki itu dia yang akan mengawal ini Kamanta ini. Sampai memang ternyata beberapa waktu yang lalu kita kenal waktu perang Jepang dulu, Kamanta ini oleh sekutu dia bom Kamanta ini. Tapi ada beberapa bomnya tidak ciri kampung, ciri di utang. Dan ada beberapa yang tidak meletus, nanti tentara Belanda datang jinakan itu bom itu. Sampai ada satu bom yang meletus, tapi yang korban bukan orang Kamanta. Dia seorang bekas Heyo, dia bekas dari daerah sekitar Manado Tua dia. Dia nama itu kita masih ingat itu Arju. Dia datang buka tuh bom pada waktu itu hari Minggu. Sementara orang mau ke gereja, dia meletus tuh bom. Akhirnya dia mati. Itu namanya Arju. Itu. Jadi itu bom itu ada berapa itu tidak jatuh di kampung. Kemudian dari itu ya datang masa pergolakan Permesta juga. Ternyata ada peluru-peluru yang ditembakkan dari luar kampung jatuh di kampung tapi tidak meledak. Ada beberapa peluru mortir itu jatuh di tengah kampung yang tidak meledak. Ada juga yang jatuh tapi jatuh di ujung kampung yang tidak kena di tengah-tengah kampung. Itu sekedar cerita mengenai waktu perang mulai dari Jepang, dia aman datang lagi sampai di Permesta. Akhirnya selesai Permesta, semua ya tidak kurang apa-apa. Negeri Kamanta tidak ada ya mengalami seperti desa-desa lain ada yang tabakar di apa. Kamantanya tidak ada. Kita akan jelaskan tentang profil desa Kamanta. Kita mulai dari luas wilayah desa Kamanta 377 hektar dan perkampungan 30 hektar. Jumlah penduduk sampai saat ini di desa Kamanta jumlah penduduk ada 2.165 jiwa dan jumlah kakak ada 612 kakak. Jumlah kakak dari Jaga 1 penduduk Jaga 1 ada 425 jiwa, 102 kakak, dan Jaga 2 387 jiwa, jumlah kakak 114, Jaga 3 284 jiwa, jumlah kakak 94, dan untuk Jaga 4 ada 401 jiwa, 113 kakak, dan Jaga 5 ada 668 jiwa, 189 kakak.
laki-laki 1.224 jiwa dan perempuan 941 jiwa. Jumlah seluruhnya ada 2.165 jiwa. Jadi di sini juga kita masuk pada perkebunan. Untuk perkebunan atau pertanian yang ada di Desa Kamangta, di mana di Desa Kamangta juga ada tanaman padi, jagung, kacang, kedelai, dan juga umbi-umbian, dan juga kelapa, cengkeh, pala, kopi, coklat, vanili, durian, langsa, duku. Dan tanaman ini di Desa Kamangta sangat cocok dengan penanaman atau tumbuhan seperti ini. Bicara sejarah Jemaat Gemim Immanuel Kamangta tidak lepas daripada sejarah Desa Kamangta. Dulu sebelum terbentuknya Desa Kamangta, orang-orang yang berasal dari Tondano dan Tomohon, yaitu Dotu Lalukirot dan Dotu Regar. Mereka yang lebih dulu menghuni wilayah perkebunan Desa Kamangta. Mereka tinggal dan bercocok tanam di Desa Kamangta, dan karena tanah ini merupakan berkat Tuhan atas orang-orang Kamangta, mereka tinggal di Desa Kamangta, dan makin hari makin banyak jumlah orang yang tinggal di Kamangta. Dan pada tahun 1850, orang-orang yang tinggal di Kamangta sepakat untuk memilih tempat yang baik untuk mereka huni. Sekalipun pada waktu itu mereka sendiri belum mengenal Injil. Nanti ada beberapa pengalaman yang mereka hadapi, di mana pada waktu mereka tinggal di suatu tempat yang namanya Kamangta Tua, di mana mereka tinggal di sana, dan masyarakat di sana banyak yang menderita sakit. Sebab menurut pandangan mereka bahwa tanah tempat itu ternyata tidak baik untuk mereka, yang istilahnya orang bilang tinongkok, atau suatu tempat yang diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Salusem dan Sungai Ranompung. Oleh karena itu, masyarakat di sana sering sakit-sakitan dan tidak ada penyelesaian. Mereka berpindah tempat di sebelah barat Sungai Salusem, dan disitulah penduduk makin bertambah dan sudah kira-kira berjumlah 150 orang, karena kenyamanan yang mereka rasa di sebelah barat Sungai Salusem yang sekarang ini tepatnya Desa Kamangta. Di tempat itu rupanya orang-orang yang dari Tondano dan Tomohon, sebagian yang sudah menerima Injil, mereka juga datang dan membawa Injil itu di sini. Sekalipun belum ada pengawasan yang ketat atau belum ada pengajaran-pengajaran yang lebih baik, karena begitu kuat pengaruh animisme dan dinamisme di dalam desa ini. Tetapi mereka sepakat untuk mau membangun pemerintahan pertama. Pada tahun 1860, pemerintahan pertama di Desa Kamangta itu terjadi secara demokratis dan terpilih
terpilihlah kuntua pertama, yaitu Bapak Z.A. Worotigan. 10 tahun kemudian, maksud saya, pada tahun 1867, ketika perkembangan sudah mulai maju dan Injil sudah datang di tanah Minahasa, dan salah satu penginjil dari Belanda, itu dari Badan Penginjilan Belanda, Nederland Zending Genootschap, juga datang di Kamangta oleh Bapak D.S. Lowerir. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan Injil di desa Kamangta, dan melalui pengajarannya masyarakat di Kamangta mulai merasakan sentuhan spiritual, mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan pada waktu itu belum ada bentuk gereja-gereja yang lain seperti sekarang ini. Sudah ada beberapa gereja yang ada di Kamangta. Pada waktu itu hanya satu gereja saja, yaitu yang sekarang disebut Gereja Masih Injili di Minahasa. Oleh kekuatan Roh Kudus, maka Injil semakin bertambah, sehingga pada waktu itu jemaat yang terbentuk pada waktu itu sepakat untuk membangun gedung gereja, sekalipun masih sifatnya sederhana, gereja tua yang terbuat dari bambu, tiang batang kelapa, dan atap rumbia. Tempat dibangun gereja dulu itu sekarang itu ditempati oleh keluarga Worotigan Sayong, sekarang di Kamangta. Itu tempat berdirinya gereja pertama, dan disitulah tempat pelaksanaan baptisan pertama di tempat itu. Tapi pelaksanaan baptisan itu nanti terjadi pada tahun 1885. Yang dibaptis pada waktu itu adalah ada 7 orang yang terdiri dari 2 pria dan 5 wanita. Antara lain adalah Lincoln Bene dan Israel. Nah, pada tanggal 2 Juli inilah ditetapkan oleh gereja sebagai hari ulang tahun Jemaat Gemim Immanuel Kamangta. Pada tanggal 2 Juli, itu yang kita rayakan setiap tahun. Dan belum ada pendeta-pendeta tetap. Yang menjadi ketua jemaat pertama pada waktu itu adalah Bapak Gerardus Regar. Beliau melayani pada tahun 1885 sampai 1820. Perkembangan Jemaat Immanuel Kamangta dari tahun 1885 sampai sekarang ini sudah terjadi pergantian ketua jemaat selama 12 kali. Ketua jemaat pertama saya sudah sebutkan, Bapak Gerardus Regar. Sekilas penjelasan sejarah Gereja Katolik Santa Maria Ratu Stasi Kamangta yang ada di Desa Kamangta, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Gereja ini berdiri pada tahun 1933 di bawah kepemimpinan Pastor Paroki
Kembes Pastor Van Passen yang berasal dari negara Belanda dengan jumlah umat kurang lebih 20 orang. Tumbuh dan berkembang sehingga pada tahun 1952 didirikan sekolah SD Katolik Santa Maria Kamangta yang berada di samping gereja. Lulusan pertama Monsignor Petrus Canisius Mandagi, Uskup Amboina. Selanjutnya para pastor, Pastor Yosep Merung, almarhum Pastor Aloysius Roong, Pastor Franciscus Mandagi, Frater Herman Mandagi, Frater Lukas Mandagi, Suster Beatrix Mandagi, Suster Matelda Worotikan. Dan di dalam bidang pendidikan, sejak didirikan sekolah SD Katolik Santa Maria Kamangta sampai dengan saat ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada tahun 1980 berdiri Taman Kanak-kanak Indria Sana Katolik Kamangta. Dengan lulusan saat ini sudah begitu banyak sarjana, bahkan guru-guru profesional yang ada. Ada yang menjadi kepala-kepala sekolah dari tingkat desa, bahkan ada yang di pusat Jakarta, ibu kota negara kita. Itulah sekilas info berdirinya gereja, bahkan sekolah SD Katolik Santa Maria Kamangta dan Taman Kanak-kanak Indria Sana Kamangta. Saat ini gereja kami dipimpin oleh Ketua Dewan Stasi Dr. Anda Nyonya Luz Rambitan Tasiam, Sekretaris Dewan Stasi Bapak Buce Pati MSI, dan Bendahara Gereja Ibu Guru Margareta Siwi Moningka Sarjana Pendidikan. Kedepan nanti harapan kami bagi gereja agar dapat diperhatikan oleh pemerintah, bahkan dikenal di mata dunia dengan bertumbuhnya benih-benih iman yang ditabur sejak tahun 1933, saat ini sudah menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dengan harapan semoga kita semakin diperhatikan